Musik itu haram, lalu bagaimana dengan si penyanyinya? Apakah uang yang dari hasil nyanyian termasuk haram? Iya haram, Pak. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Temu pelaku maksiat kok senang. Bila berdakwah dengan nasyid, muzik jangan berlebih-lebihan. Kerana muzik tidak dapat mendakwah orang, tapi lirik yang mendakwah orang. Bila lirik itu yang mendakwah orang, maka jangan berlebihanlah bunyi-bunyi muziknya. Kalau musik itu sudah diharamkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh kita katakan ada musik Islami. Sekarang kalau seperti itu jadi ada zina Islami nanti, Pak. Tapi tetap kenyataan hari ini kita berjumpa dengan segolongan saudara muslim kita yang kekeh mengatakan seluruh alat musik haram. Bagaimana sikap kita? Hormati pendapat itu, karena itu benar berlaku buat mereka. Karena mereka adalah orang-orang saleh yang betul-betul hanya sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kajian-kajian, dengan dakwah, dengan ta'lim, sehingga bagi mereka mendengarkan musik itu seperti mendengarkan racun, mendengarkan perkara-perkara yang sangat merusak iman mereka. Usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik. Begitu juga kalau handphone jangan ada ringtone dan sebagainya, karena itu pun alat musik. Ataupun kalau ada lagu Indonesia Raya lagi dikumandangkan, antum tutup telinga, karena itu pun ada alat musik. Atau mau pergi ke Saudi Arabia, di sana pun ada national anthem mereka, lagu kebangsaan Saudi Arabia, full orkestra. Itu alat musik. Dan antum mesti tutup telinga, karena kalau antum mendengarkan kemudian angguk-angguk kepala, goyang-goyang, joget-joget, jempol, antum berdosa. Kenapa? Karena telah menikmati perkara yang antum yakini keharaman. Musik itu haram, lalu bagaimana dengan si penyanyinya? Apakah uang yang dari hasil nyanyian termasuk haram? Iya haram, Pak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Kata Rasulullah, jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasilnya. Musik haram berarti jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram, karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Bagaimana kalau dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi? Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram, yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Gak bisa. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh menggunakan yang batil, gak boleh. Menggunakan yang haram, gak boleh. Jadi gak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga gak boleh. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, belajar ngaji. Bukan dia taubat, kemudian dia suruh ceramah. Jadi saya ulangi lagi. Jadi orang-orang yang bertaubat, suruh dia untuk belajar. Para pemusik, penyanyi, pelawak, atau mu'alaf, orang yang bermusik Islam, suruh dia bertaubat kepada Allah, belajar tentang Islam. Kadang-kadang kita juga merasa, wah senang gitu ketemu artis. Orang kalau senang ketemu orang yang soleh, senang itu wajar. Ketemu pelaku maksiat kok senang? Mantan pelaku maksiat kalau dia taubat, kok senang? Terus dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat, kita nggak tahu apakah taubatnya dia benar, apa nggak tahu lagi nanti dia. Apakah dia kembali lagi kepada asalnya? Ketika dia kumpul sama teman-teman berbuat lagi, kita nggak tahu. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan orang seperti itu. Justru kita mempengaruhi dia supaya dia tobat, belajar, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, menjauhkan semua teman-teman yang maksiat. Begitu orang Islam, diajak dia untuk kembali kepada Allah Taala. Apakah pendapat tentang muzik Nisa Sabian yang ada di Indonesia? Yang mengatakan haram. Dia gini. Sekarang ada muzik rock atau muzik komersial yang atau pop di Indonesia yang pakai jubah, bermain muzik dan membuat persembahan. Tetapi lagu-lagunya ialah lagu-lagu yang berunsur agama.
Jadi kalau benda-benda nasyid ni sebenarnya harus pada syarak. Cuma dengan gabungan alat-alat moden dia nampak macam satu fitnah. Nampak? Seolah macam jadi fitnah. Sebahagian ulama membenarkan perkara ini, tetapi dengan berkawan, tidak berlebih-lebihan. Sebab kadang-kadang kita okeylah yang bermain, yang tidak bermain, yang mendengar itu koyak. Nah, apa tu? Muzik ini bukan haram langsung. Dia dengan kawalan. Bila berdakwah dengan nasyid, muzik jangan berlebih-lebihan. Kerana muzik tidak dapat mendakwah orang, tapi lirik yang mendakwah orang. Bila lirik tu yang mendakwah orang, maka jangan berlebihanlah bunyi-bunyi muziknya. Kalau musik itu sudah diharamkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh kita katakan ada musik Islami. Sekarang kalau seperti itu jadi ada zina Islami nanti, Pak. Ada mencuri Islami, pacaran Islami, riba Islami. Tinggal tambahin aja Islami. Gimana itu? Ya. Jelas ini tidak dibenarkan ya akal Islam. Rasulullah tidak pernah beribadah kepada Allah dengan cara alat musik. Rasulullah tidak pernah beribadah dengan cara nyanyian-nyanyian, ya, yang katanya isinya tentang kebaikan. Sebetulnya kalau kita dengar di penjelasan ulama-ulama yang luas pemahamannya, menurut saya, ulama yang berpendapat seperti itu, orang yang luas secara pikirnya. Contohnya Ustadz Adi Hidayat pernah katakan, hukum itu tidak melekat pada benda, tapi pada sifat. Kalau itu alat musik digunakan untuk kemaksiatan, maka haram hukumnya. Seperti pisau, golok dan sebagainya kan, kalau kita gunakan untuk nodong orang jadi haram, tapi kalau digunakan untuk nyembelih kurban jadi amal. Nah, ataupun Ustaz Abdul Somad juga sering menjelaskan musik seperti bercakap-cakap, dan itu sebetulnya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau masih hidup sekarang, mufti besar, dan beliau nggak mungkin berhujah tanpa ilmu, sehingga Syekh Yusuf Qaradawi bikin satu kitab bab musik, tentang musik. Beliau jelaskan semua tentang musik. Dan Maher Zain itu pernah langsung datang kepada Syekh Yusuf Qaradawi dan menanyakan perihal musik yang beliau nyanyikan, dan beliau dapat ijazah. Oke, boleh. Termasuk saya pun datang ke banyak-banyak guru untuk menjelaskan tentang musik yang saya nyanyikan hari ini, yang orang katakan musik religi, dan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan, yang melalaikan, liriknya mengajak kepada pemujaan syaitan, mengajak kepada perzinaan, ya jelas haram. Ataupun timingnya, waktunya, waktu main musik azan sedang berkumandang, kita masih genjreng-genjreng, haram. Jadi kalau bicara musik mesti bicara waktunya kapan, siapa yang menyanyikan, apa yang dinyanyikan, di mana dinyanyikan. Ya. Kalau kita bawa gitar, bawa drum, masuk ke dalam masjid, kita main-main, jelas bukan tempatnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kenyataan hari ini kita berjumpa dengan segolongan saudara muslim kita yang kekeh mengatakan seluruh alat musik haram. Bagaimana sikap kita? Hormati pendapat itu, karena itu benar berlaku buat mereka. Karena mereka adalah orang-orang saleh yang betul-betul hanya sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kajian-kajian, dengan dakwah, dengan ta'lim, sehingga bagi mereka mendengarkan musik itu seperti mendengarkan racun, mendengarkan perkara-perkara yang sangat merusak iman mereka. Jadi orang yang sempurna imannya, tingkat imannya tinggi, tingkat imannya, bahkan bukan hanya main musik, sedetik lupa dari Allah bisa jadi haram bagi mereka. Jadi sahabat sekalian ya, jadi hukum hakam dalam agama ini luas. Satu benda bisa jadi halal, bisa jadi haram, hanya berbeda waktu saja. Ya. Baca Al-Quran, jelas perintah Allah, pahalanya besar. Tapi kalau dibaca di dalam WC, haram. Dibaca ketika khatib lagi khutbah, nggak boleh, dilarang, karena perintah Allah dengarkan, bukan baca. Paham ya? Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Mesti dipahami ini. Ya, jadi sahabat sekalian saling menghormati, jangan hanya gara-gara beda masalah pendapat ini, satu mengatakan musik haram, ini katakan musik boleh, kemudian dia berantem. Ini masalah furu'iyah. Nggak ada masalah ya. Pokoknya usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik. Begitu juga kalau handphone jangan ada ringtone dan sebagainya, karena itu pun alat musik. Ataupun kalau ada lagu Indonesia Raya lagi dikumandangkan, antum tutup telinga, karena itu pun ada alat musik. Atau mau pergi ke Saudi Arabia, di sana pun ada national anthem mereka, lagu kebangsaan Saudi Arabia, full orkestra. Itu alat musik. Dan antum mesti tutup telinga, karena kalau antum mendengarkan kemudian angguk-angguk kepala, goyang-goyang, joget-joget, jempol, antum berdosa. Kenapa? Karena telah menikmati perkara yang antum yakini keharaman. Insyaallah ya. Semoga Allah beri paham insyaallah.